Radio 10, Albert-Jan Sluis. Suara Morning Radio. Radio 10. www.radiosuara.morningcup.go.id. De grootste hits aller tijden. Radio 10. 97,4 FM Rawi FM 97,4 FM Serasan bersuara Sekundang Kita Jaya. 97.4 Rawi FM. Real radio is close to you. This is Rawi FM 97.4 FM. Hits yang kamu suka. From the past. Radio Suara Morning Radio. Suara Morning Radio 1969. 97,4 FM. Hits yang kamu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci telah tiba. Mari sucikan hati, luruskan niat, hambakan diri, memohon rahmat dari Sang Maha Pengasih. Saya Haji Edison S.A.M. Bupati Muara Enim. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga berkah Ramadan tahun ini senantiasa tercurah kepada kita dan setiap ibadah serta doa yang kita panjatkan berbuah ampunan dan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM. Hits yang kamu suka. Rawi FM Radio. Kami persembahkan Rawi FM Radio, the lifestyle, internet radio. Music, tourism, love, inspiration, religi, and many more. Rawi FM Radio. Hanya Rawi FM. Radio, the lifestyle, internet radio. Rawi FM Radio. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tentunya. Salam sejahtera buat kita semua. Dan pastinya di kesempatan kali ini di Sirani Spesial Ramadan kita ketemu lagi di 5 Ramadan 1447 Hijriah. Dan untuk edisi hari ini 23 Februari 2026. Seperti biasa kita masih di program Sirani Spesial Ramadan diisi oleh para penceramah-penceramah kita dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kabupaten Muara Enim. Dan kali ini sudah hadir di studio bersama-sama kita ada Ustadz Ajrun Abadi MPD ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa ya. Kita balik lagi nih, kita masuk lagi di bulan puasa, bulan Ramadan. Yang kita tahu di bulan Ramadan ini Ustadz adalah bulan yang penuh dengan ampunan, maufirah gitu ya. Dimana Allah SWT membuka pintu ampunan seluas-luasnya di setiap kali datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini juga dimaknai sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, pertengahannya juga ada maufirah, kemudian pada akhirnya nanti akan dibebaskan dari api neraka begitu Ustadz ya. Dan tentunya Ustadz rindu kita sebagai umat manusia di bulan suci Ramadan tentunya ini merupakan sebuah anugerah karena kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan ya, untuk senantiasa berbagi, bersedekah, kemudian saling peduli ya di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya ini wajar sekali kalau kita sebagai hamba Allah untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan tentunya ya Ustaz ya. Tentunya Ustaz di kesempatan kali ini 5 Ramadan Ustaz. Kalau kita berbicara bulan puasa ini Ustadz, sebelum kita ke tema yang bakal Ustadz sampaikan nanti, bagi Ustadz sendiri ini keistimewaan bulan puasa itu apa nih Ustadz? Yang hal-hal yang paling dirindukan ketika datang bulan suci Ramadan Ustadz? Sesuatu yang sangat dirindukan ketika datang bulan ini, semangat untuk beribadah itu sangat luar biasa. Iya. Lain dari bulan-bulan lain. Iya. Iya, betul. Seperti kita berjamaah ketika sholat tarawih, kemudian subuh biasanya cuma satu saf 5 orang, sekarang rame bisa bersaf-saf gitu Ustaz ya. Betul. Iya. Betul. Tidak hanya di seluruh masjid, musola, landa, di bawah ya. banyak Rame semangat untuk beribadah. Iya. Iya. Sangat saya rasakan. Iya, dia setiap kali datangnya bulan suci Ramadan. Dan biasanya kalau kita yang jarang sekali membuka Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita lihat banyak sekali yang tadarusan, baik bapak-bapaknya kemudian juga ibu-ibunya. Biasanya kalau bapak-bapaknya ini setelah sholat tarawih, witir, langsung tadarusan. Kalau ibu-ibunya itu biasanya pada saat subuh ya. Wah. Dan momen itu mungkin yang kita rindukan saat ya. Sebagai hamba Allah tuh pengen sekali, ya Allah kenapa di bulan suci, keistimewaan bulan suci Ramadan itu luar biasa ya, luar biasa yang kita rasakan. Oke Ustaz, terkait dengan edisi hari ini bersama IPARI dan juga pastinya teman-teman sahabat pendengar kita yang ada di rumah, hari ini Ustaz akan membawakan dengan tema 4 orang yang dirindukan surga Ustaz ya. Nah, siapa saja 4 orang ini? Insya Allah termasuk DJ Andre ya mungkin di sini ya. Oke, yang jelas tuh Ustaz ya, ketika orang-orang itu gemar membaca Al-Quran, kemudian juga menjaga lisannya, kemudian juga mungkin memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa atau orang yang sedang lapar, dan juga pastinya berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin itu ya Ustaz ya, puncaknya ya. Nah untuk itu mari sahabat pendengar kita dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempatnya kita persilakan kepada Ustaz Ajrun Abadi untuk bisa memberikan ceramahnya pada kesempatan kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqarratun illa arba'atin nafar ta'bil Quran wa hafizil lisan wa mun'imil ji'an was-sha'imin fi syahri Ramadan. Mari kita mulai pengajian ini dengan sama-sama berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dengan senantiasa kita memanjatkan puja serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat serta kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa kita yang kelima, kan Bri ya? Ya. Yang kelima, alhamdulillah. Insyaallah nanti malam kita melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-6. Salawat iring salam senantiasa kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salam yang kita curahkan tercurah juga untuk keluarga Rasul, sahabat Rasul, sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak pada kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa radio suara Muara ini yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mun'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang merindukan ingin sekali masuk ke surga, tapi ini beda. Surga yang merindukan. Surga yang merindukan. Surga ingin sekali dimasuki oleh 4 golongan manusia ini. Mudah-mudahan Andre kita termasuk kepada keempat golongan ini. Kalau tidak keempat-empatnya, salah satunya alhamdulillah. Amin. Amin. Insyaallah amin ya rabbal Amin. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan manusia yang sangat dirindukan surga itu, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah momentum atau momen yang sangat baik sekali untuk kita membuka, untuk kita membaca Al-Quran ini. Karena biasanya ketika datang bulan Ramadan, semangat untuk beribadah itu sangat luar biasa. Kita lihat, kita dengar di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, banyak jamaah-jamaah setelah sholat tarawih, witir, mereka melaksanakan tadarusan. Ibu-ibu ketika habis subuh juga mereka melaksanakan tadarusan. Nah, hendaknya semangat Ramadan ini juga sampai kepada kita. Momen untuk kita membaca Al-Quran. Karena sangat rugi bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya. Momen Ramadan inilah untuk kita membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu setiap 1 huruf. Bukan setiap 1 ayat, bukan setiap 1 surah, tetapi setiap 1 huruf itu Allah akan berikan pahala. 1 huruf itu diberi ganjaran 10 kali lipat. Kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim,
alif lam ra. Itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, ra 1 huruf. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, ini sangat luar biasanya. Tuh. Bukan lagi 10, melainkan ada yang mengatakan 70 kali lipat. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ini sangat luar biasa. Maka sangat berguna bagi kita yang ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi waktu kita sia-sia saja, sedikit pun sekalipun kita tidak pernah membaca Al-Quran. Terkadang Andre, Ya. para jamaah itu bertanya, Pak Ustadz, bagaimana dengan kami? Kami ini tidak baca Quran. Ya. Cuma baca Yasin itulah. Ngapa? Itu Baca ya. Latin ya, Ustaz ya? Nah, momen bulan Ramadan ini buka Yasin apa? Sama Yasin itu kan Al-Quran. Al-Quran. Itu Yasin 2 huruf. Wal Qur'anil Hakim sekitar 15 huruf. Itu terus setiap bulan kita baca terus surah Yasin itu. Tidak apa-apa. Daripada kita selama bulan Ramadan ini tidak pernah membaca atau membuka Al-Quran. Ini sayang sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Terutama di bulan Ramadan ini kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita ini. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu penyebab pahala kita itu hilang, itu kata Rasulullah SAW, kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan haus dahaga saja. Mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah mereka tidak pandai menjaga lisan. Mereka berpuasa masih meriba, mereka berpuasa masih menggunjing, mereka berpuasa masih berdusta, mereka berpuasa masih berbohong. Inilah salah satu yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang percuma. Maka kata Rasul tadi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan haus saja. Maka di bulan Ramadan ini kita gunakan lisan ini untuk senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ketika bulan Ramadan banyak-banyaklah minta 4 perkara. 2 akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan 2-nya itu adalah kebutuhanmu di dunia dan di akhirat. Apa itu? Banyak-banyaklah mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. 2 kalimat ini kan akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 permintaan kita yaitu Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah minta kepada Allah agar Allah ridho, dapat masukkan kita ke dalam surga, dan semoga kita dijauhkan dari azab api neraka. Maka kita dengar habis solat tarawih itu kita dengarkan asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyaklah kita ucapkan itu habis sholat 3 kali. Terus kita mudah-mudahan dengan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan salah satu doa yang sangat mustajab adalah doa-doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Itu. Yang ketiga, orang yang sangat dirindukan surga itu wamud emil jian, orang yang suka berbagi, memberi makan.
terutama memberi makan kepada orang yang lapar. Dalam tafsir itu dikatakan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Begitu istimewanya, Andre, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Satu, bagi mereka yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala. Sama seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dijanjikan oleh Allah dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari azab api neraka. Maka di bulan Ramadan ini bulan berbagi. Kata Andri tadi kan, kita bulan berbagi. Apa kata Rasul? Ya, hindari dirimu dari azab api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma atau dengan seteguk air. Nah, begitu luar biasanya, begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih bulan Ramadan, kurang lebih 25 hari lagi masih banyak kesempatan kita. Masih banyak kesempatan kita ini untuk 10 hari pertama nih, ini 10 hari pertama. Nah, untuk berbagi, kita kenal dengan apa? Takjil ya. Takjil. Itu kita membagi takjil kepada saudara-saudara kita, banyak yang pakai miskin, ke masjid, ada yang berbuka. Inilah saatnya, momentum yang Allah berikan diskon kepada hamba-hambanya yang ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya. Itu. Terakhir, orang yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita Allah panjangkan umur, bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Ya, ini mengapa Allah temukan kita dengan bulan Ramadan? Bisa jadi mungkin, Andri, amal-amal kita belum cukup. Mungkin juga dosa-dosa kita masih banyak yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan momentum bulan Ramadan ini kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang telah Allah panggil dahulu, mungkin orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita, Allah panggil duluan. Mungkin Allah telah mencukupkan pahala-pahalanya, amal ibadahnya telah Allah terima, dan mungkin mereka telah Allah hapuskan dosa-dosanya. Terakhir, keistimewaan di bulan Ramadan ini bagi mereka yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, inna fil jannati babu yaqulu lahu ghayyan yadkhulu minhu saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqul aina saimuna fayaqumu la yadkhulu minhu ahad ghairuhum fa iza dakhalu ghaliku falam yadkhulu minhu ahad. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun dapat masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah keistimewaan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah siapkan tempat yang khusus, yaitu surga Ar-Rayyan. Tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali mereka yang ahli puasa di bulan Ramadan. Nah, terakhir pesan kami ke Andre, yo kita puasa ini jangan puasa cak budak kecil. Puasa budak kecil gitu ya. Kapan sahur, melok sahur. Kapan buka, melok buka. Cuman itulah puasanya tidak diisi dengan amal-amal ibadah. Benar. Ini ada yang kadang bertanya tuh,
Pak Ustadz aku ni puasa tapi tak solat mak mano. Nah ini ada. Puasanya sah tak? Sah puasanya. Itu sama puasanya. Cuman itu tadi sama pecah ngisi bak bocor. Bak bocor. Habis baik. Habis baik. Itulah bagi Capek mereka. Capek baik. Mereka puasa tapi tidak solat tetap sah puasanya. Tapi itu tadi. Capek baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan semangat kepada kita semua, tentunya kepada seluruh pemirsa Radio Suara Muara ini dimanapun Anda berada, dapat menggugah keimanan kita. Insya Allah kita dapat mengamalkannya, tidak keempat-empatnya, salah satunya jadilah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqallah wallahu muwaffiq ila bikamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ajrun yang sudah menyampaikan beberapa poin penting ya. Ini terkait dengan 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga ini yang rindu sama dia. Nah, bukannya kita yang rindu tapi surga. Surga yang merindukan. Iya, jadi uang ini kan kita ya Allah masuklah aku ke surga. Iya, doa gitu tadi. Mengharapnya. Nah, ini surga nih ya, nunggu. Itu luar biasa. Jadi tadi seperti yang dibilang Ustadz Ajrun adalah yang pertama itu adalah ta'lil Quran ya, atau orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, ini bukan hanya gemar saja membaca sahabat pendengar, tetapi juga harus bisa memahami. Nah, dan juga bila perlu bisa mengamalkannya ke kehidupan kita sehari-hari. Bulan puasa nih bener ya Ustaz, aku merasa ya terasa nih bahwa luar biasanya bulan suci Ramadan ini. Kadang-kadang kapan kita sholat yang biasanya berdoa tuh biasa baik, ini doa tuh doa itulah tapi kok nangis Ustaz. Kok bisa sampai neteskan air mata? Apalagi kalau kita ingat kalau wong tua kita lah ninggal misalkan. Nah, itu tambah membuat kita menjadi, nah itu tadi, makanya tadi ketika kita rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, nah dengan mengamalkan, memahaminya tadi, mungkin itulah kita baca, belilah Al-Quran tuh sekarang ini Ustaz, kalau kita banyak duit jangan sungkan-sungkan beli Al-Quran yang biasa baik, yang ada terjemahannya, kemudian yang ada artinya dan apa nih makna dan sebagainya. Di situ kita bisa pahami ayat-ayat yang kita baca. Nah, kalau kita paham dengan ayat-ayat yang kita baca, ketika kita membacanya dengan lagu-lagu yang lemah itu Ustaz, itu terasa nih Ustaz. Karena di 5 Ramadan ini Ustaz, alhamdulillah diri sendiri aja nih masih sering lupa dengan segala perintah yang Allah kasih, dan alhamdulillah dengan adanya program kita hari ini bersama teman-teman IPARI ya Ustaz ya, betul. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini bisa membawa kemaslahatan bagi umat manusia yang ada di khususnya yang ada di Morenium. Nah, kalau tadi gemar membaca Al-Quran atau tahlil Quran, sekarang ada yang namanya hafizul lisan atau menjaga lisannya. Jadi kalau bulan puasa nih Bang Bob, jangan ngomong basing baik. Betul. Itu gue setuju dengan Kak. Iya, ngomonglah yang baik-baik. Kita jago puasa gitu. Jago puasa gitu dengan baik, luar biasa. Kalau yang dulu kita minimal kalau pacak selama bulan puasa nih Ustaz, kita tuh jadilah wong yang rendah hati. Jadilah wong yang suka menolong. Jadilah wong yang sabarnya minta ampun. Jadilah wong yang ikhlasnya juga minta ampun gitu. Walaupun sulit Ustaz. Tapi kapan lagi kita nak maksudnya? Mungkin di bulan puasa nih lah Ustaz ya. Belajar. Iya latihan. Jadi betul Ustaz. Jadi mungkin harus mampu yang namanya mengontrol ucapan ya. Jangan kita nih inilah Ustaz ya. Zaman semakin, apalagi kita di Naskuminpun Ustaz, teknologi semakin canggih Ustaz. Jadi kita kadang-kadang nak gibah wong itu lewat medsos be. Nah, ini yang mungkin kita bisa terjaga dari mulut gitu. Nah, tapi yang internet ini WA. Kadang nggak mau kita lah tua-tua nih Facebook. Buka itu kan. Enggak di wong tuh apa tuh. Saring dulu baru di-share. Nah, ini dah. Nah, itulah. Itu kadang-kadang Ustaz ya, kadang-kadang akhirnya memunculkan fitnah, caci maki dan lain sebagainya sehingga bisa menyakiti hati orang lain. Nah, makanya jago tadi rendah hati bae dulu lah. Minimal selama bulan puasa ini nah. Banyak-banyak baca Al-Quran, kalau udah katik gawe di luar mendingan di rumah ngaji. Atau kapan jam sholat usahakan ke masjid. Ya itu. Nah, kemudian lagi ada yang kata Ustaz tadi memberi makan orang lapar atau mu'timul ji'an ya. Nah, ini
Itu tentunya senantiasa kita ini membantu mereka-mereka yang sedang kekurangan Ustaz ya. Apalagi bulan puasa. Aku juga merasa Ustaz kadang punya duit 10.000 tejengok budak kecil belum lapa katakanlah gelandangan segala macam tergugat gitu. Ayo sudahlah injuklah dengan dia be. Siapa tahu kayak yang tinyo dan alhamdulillah Ustaz ternyata seketika Allah membalas itu semua Ustaz. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Besok ada job MC Ya. di masjid ini untuk Subhanallah. acara ini. Allah. Berapa honornya? Sekian katanya. Ya. Nah, artinya kan Allah itu langsung dibalasnya ketika kita memang melakukan amal yang ikhlas tadi Ustaz ya. Ini mungkin kita sharing ya untuk sahabat pendengar kita yang ada di rumah. Dan terakhir tadi disampaikan oleh Ustaz Ajrun bahwasanya ada yang namanya Syahri Ramadan ya, atau orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya di bulan suci Ramadan. Ini tentunya menjalankan ibadah puasa itu penuh keimanan dan juga keikhlasan. Sebagai hamba Allah yang senantiasa bertakwa, beriman itu harus mesti seperti itu Ustaz ya. Nah, oke Ustaz, kalau begitu sebelum kita tutup dulu Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman kita yang sedang mendengarkan di rumah melalui streaming kita. Ada Opan dari Kelurahan Tungkal Muara Enim. Ustadz Ajrun yang kami hormati dan juga Bang Andre yang senantiasa kami banggakan. Katanya boleh bertanya Ustadz, apa sebenarnya kalau tadi kan sudah disebutkan wong yang rajin Al-Quran, menjaga lisannya, omongannya, kemudian bisa memberikan makan pada orang yang lapar, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke lah Ustadz. Nah kira-kira ada tak ciri-ciri tambahan manusia yang dirindukan surga Ustadz selain dari 4 golongan tadi katanya? Ini dari Opan di Kelurahan Tungkal Ustadz. Silakan dijawab Ustadz. Sebenarnya banyak ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga itu. Selain 4 golongan tadi selain ya. dari 4 golongan itu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Kak Anir tadi atau Bang Anir tadi kan, sabar. Oh sabar. Sabar itu. Nah, Ikhlas. itu sangat luar biasa itu. Iya benar-benar. Sabar, ikhlas. Nah, yang kedua, orang yang senantiasa meringankan atau membantu ya kesusahan saudaranya. Oh. Nah, itu juga sangat luar biasa itu. Itu dalam hadis Jadi itu jadi ciri-ciri dijanjikan oleh Allah orang yang masuk surga. Itu sebenarnya sih banyak, termasuk amal-amal ibadah kita. Yang lain ya. Nah, tapi semuanya itu akan hilang percuma kalau tidak sholat. Nah, sholat yang agama Ustaz ya. Pertama kita nak sholat dulu. Iya benar. Setelah Menjaga sholat kita. ya karena sholat ini pertama yang akan dihitung oleh Allah. Betul. Nah, setelah sholat baru kita amal-amal ibadah yang lain. Ya intinya amal ibadah itu ya ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Insya Allah janji Allah pasti dan tidak akan pernah berbohong bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, Allah berikan rezeki dari manapun, nah tak disangka-sangka, dan terakhir insya Allah dia akan dijanjikan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini Opan dari Kelurahan Tungkal. Ya, terima kasih Opan itu atas pertanyaannya. Baik. Kita langsung lagi Ustaz, masih ada nih ada Dayat ya, Dayat dari Plitasari Muara Enim. Ya, ini katanya Ustaz boleh bertanya Ustaz. Sebetulnya Ustaz kenapa surga itu merindukan orang-orang yang disebutkan ada 4 golongan tadi. Kenapa Ustaz? Apakah memang mereka itu manusia spesial atau orang-orang yang spesial atau apa nih Ustaz? Oh, dari Hidayat Plitasari nih Ustaz, dekat sinilah. Ya di dalam hadis itu ya 4 golongan tadi. Golongan suhu ya. Ya. Yang lain juga ada sebenarnya itu. Mengapa itu orang yang sangat dirindukan oleh surga? Karena amal ibadah itu sangat luar biasa, Kak. Dan juga pahala-pahala yang diberikan itu sangat luar biasa. Tadi kita sampaikan seperti membaca Al-Quran. Ya, benar. Itu 1 huruf. 1 huruf. 10 pahalanya. 10 pahalanya nah. Dikali ke berapa huruf misalnya? Dikali ke Bismillahirrahmanirrahim lah berapa? berapa huruf? 19 huruf. Nah, itu ya. Ya benar. Kita latihan bacanya dulu. Ya. Nah, itu mungkin kalau kita nak jadi penerjemah, lah dulu itu. Oke. Yang penting kita Baca bacanya dulu. Ya, karena salah satu iman seorang muslim itu iman kepada kitab Allah. Itu. Kita merasa beriman tapi tidak pernah baca Quran. Banyak orang tuh. Iya. Ya, mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada salah satu kalau kita muslim Al-Quran. Nah, bahkan bagi mereka dua anaknya yang hafiz Quran dijanjikan ya anaknya akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Nanti
ya dapat membantu orang tuanya masuk ke dalam surga. Ini sebenarnya 4 amalan ini adalah 4 amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Iya. Itu apalagi berbagi. Wow. Itu Bersedekah, bersedekah itu. Nah, itu sangat luar biasa itu. Ya, banyak uang kita nih yang kembali lah. Iya, itulah kadang-kadang Ustaz. Ini kita doa ke sahabat pendengar, para ulama kita nih diberikan kesehatan untuk terus menyebarkan kebaikan. Kadang-kadang tuh Ustaz luar biasa Ustaz ya, dengar ceramah di masjid, dengar ceramah. Cuman telah tadi manusia tadi ya, masih ini dengan dunia terbuai. Dunia ini luar biasa Ustaz. Tapi itulah manusia sekarang Ustaz. Tapi yang jelas kita berharap Ustaz wong Cak Ustaz inilah untuk terus ya, jangan putus asa gitu Ustaz, untuk menyebarluaskan, mengingatkan. Kadang-kadang gitulah diingatkan juga masih juga lalai, apalagi tidak diingatkan sama sekali ini Ustaz ya. Sama dengan pertanyaan dari Miss Alma. Miss Alma ini dari Tanjung ini Ustaz. Katanya, Ustaz, aku ini semenjak bulan puasa rajin ngaji. Rajin buka Al-Quran, tapi karena lama tidak ngaji, ngajinya terbata-bata. Nah, itu mana hukumnya Ustaz? Dijanjikan oleh Rasulullah bagi mereka yang ngajinya terbata-bata dapat 2 pahala. Nah, 2 pahala. Nah, apa itu Ustaz? Sikok pahala dia buka bacanya itu. Ya. Kedua, pahala dia terbata-batanya itu. Terbata-bata baca Quran lagi berpahala. Berpahala ya. Apalagi iya. Terbata-bata itu jangan sangka pahalanya kecil, besar itu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Izaja Anas. Berapa kali? Benar Ustaz. Terbata-bata itu. Iya, benar Ustaz. 1 huruf. Iya. 10 pahala. 10 kali ngulang. Ya, bulan puasa 70. Benar. Izaja lah berapa kali itu. Iya, benar. Benar. Sangatlah seperti Iya. itu. Jadi memberikan semangat gitu. Jangan lelah gitu untuk membaca. Bagi mereka yang sudah bisa baca Quran, walaupun dia ini terbata-bata, ingat terus baca Quran. Baik, Miss Alma, terima kasih. Jadi walaupun masih terbata-bata karena jarang nih yang buka Al-Quran, ada kata Ustadz Edi kemarin, supaya Al-Quran itu jangan disimpan di lemari, taruh di meja tamu. Kita terlihat. Jadi kapan kita agak sadar dikit dan galak nak tobat, nah kita buka Al-Quran. Nah, tapi kalau ada disimpan lemari, tidak ditengok oleh mata, alamat tidak bakal dibuka-buka katanya. Oke, Sadajurun luar biasa ya. Tentunya kita ingin di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, kita nih sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang nian start, kadang-kadang yang galak kita nurunkan naik turun agak iman kita nih tadi. Nyingok uang itu jarang sembayang, jarang sholat, tapi selalu dilimpahkan berlinang harta. Diinjuk kemewahan, nak beli mobil dia ada. Alphard warna putih misalkan itu kan. Kemudian juga segalanya ada. Nah, ini sedangkan yang wong ahli ibadah, dia semakin disulit kenyojinya cak itu tuh kan. Semakin kadang-kadang kapan balik ke rumah, abi beraslah dikit lagi. Nah, ini itu boleh sedikit diberikan mungkin nasihat Ustaz untuk orang atau motivasi kata Ustaz tadi agar orang-orang yang diuji seperti ini nih bisa lebih kuat atau seperti apa nih Ustaz? Sebenarnya ibadah itu kewajiban kita ya untuk mengharap ridho dari Allah. Jangan berpikir ibadah itu untuk kayu. Nah itu kan. Benar. Ya. Dan juga kita jangan cemburu kepada orang yang dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Apa namanya sesungguhnya itu ujian. Benar. Ya, ujian bagi mereka itu mereka lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan rezeki, bukan nikmat itu. Ujian luar biasa itu. Ujian sangat luar biasa ya. Bagi mereka yang diberi rezeki, diberi nikmat, tapi dia tetap jauh kepada Allah. Benar. Apa kata Allah itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah nikmat itu ya.
Nah kita ini berpikir nikmat itu cuma di harta wae. Padahal nikmat-nikmat lain banyak. Banyak, iya. Diberikan kesehatan. Iya, benar. Diberikan keselamatan setiap hari. Kita berjalan, bermotor, bermobil, selamat. Benar. Nah, itu itu bela rezeki nikmat. luar biasa itu. Iya. Tapi itulah tadi Ustaz, kadang-kadang tuh itu tadi ngomong tadi Ustaz, di kehidupan nyata nih nyingok tetangga lah beli behel dikit lah mulai pengen pala Ustaz. Nah, ini kadang-kadang tuh penyakit hati itu seperti itu Ustaz. Ya, ini kadang manusia ini kan tadi kata nanti iman kita nih naik turun. Naik turun ya. Itu ujian. Iya. Ujian itu untuk menaikkan level keimanan seseorang. Benar. Kapan dia lulus dari ujian itu, Allah tinggikan derajatnya. Nah itu. Ingat tadi kita ibadah itu bukan untuk kayo. Tapi untuk mengharap ridho dari Allah SWT. Benar Ustaz. Jadi kalau ridho Allah, ya insyaallah ya. Segalanya lancar. Itu. Tapi yang jelas Ustaz ya, bulan puasa ini termasuk ini bulan istiqomah. Ya. Peluang kita untuk istiqomah. Ya. Jadi Ramadan ini mendidik umat muslim di seluruh dunia ya. Ini untuk terus konsisten beribadah ya, dan menjauhi segala maksiat yang berujung kepada pembersihan jiwa nantinya di 10 hari terakhir itu yang namanya zakat fitrah ya, untuk di akhir bulan Ramadan. Jadi kita berharap kesempatan berharga di bulan suci Ramadan ini untuk kita senantiasa bertobat ya, memohon ampunan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang neman korupsi tadi bahadulah istilahnya kan. Yang neman nak berbuat maksiat juga bahadulah. Tobatlah kapan lagi mumpung masih diberi umur yang panjang. Kesempatan. Subhanahu wa taala bertemu dengan ya. Saya sekali lagi jazakallahu khairan kasiran untuk Ustaz Ajrun Abadi, sukses, salam buat keluarga. Amin. Dan mudah-mudahan dakwahnya terus dia tentunya senantiasa disukai oleh masyarakat dan para jemaahnya Ustaz ya. Terima kasih, dan itulah tentunya sahabat pendengar obrolan singkat kita di acara Sirani. Sebenarnya ini kalau tidak bulan puasa ada kopinya nih Ustaz. Istilahnya ngobrol seputar iman. Nah, ini kan ngobrol-ngobrol di pondok-pondok di Pancu sambil ngobrol bukan gibah tapi kita ngobrol seputar iman ya, itu lebih positif. Kerjasama lagi setelah itu ya. Nah, dengan Ipari selalu sampaikan dengan rekan-rekan bahwa kita ada setiap hari Jumat. Betul. Dan terima kasih sekali lagi. Itulah akhir dari kita bincang-bincang bersama Ustaz Ajrun Abadi di kesempatan kali ini di 5 Ramadan 1447 Hijriah. Sekali lagi buat sahabat pendengar, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Pergi jalan ke kota Medan, jangan lupa berlian. Marhaban ya Ramadan, kuucapkan buat keluarga kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما